Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, hati-hati dalam mengerjakan solat. Ternyata solat seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kebiasaan solat yang salah seperti ini harus dihilangkan, segera dirubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci Allah dan Rasulullah. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan solat seperti ini. Berikut adalah solat yang dibenci oleh Allah beserta Rasulnya. Dalam 5 rukun Islam, solat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan, meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Solat adalah hal yang wajib dikerjakan, meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun solat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis solat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, solat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa ta'ala serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan dengan jelas, sudah ditetapkan mana solat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian masih banyak yang menyepelekan solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah solat. Hadis riwayat Tirmidzi. Meskipun solat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil solat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah, justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasulnya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam solat adalah mencari ketenangan dan kehusyuan. Mengerjakan solat harus dengan ketenangan dan kehusukan atau yang biasa disebut dengan tumak ninah. Solat tanpa tumak ninah bisa menghilangkan ruh dari solat itu sendiri. Parahnya solat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumak ninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui, di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang solat tanpa tumak ninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah SAW bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari solatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari solatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabat. Hari itu setelah Rasul selesai solat berjamaah, tiba-tiba seorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan solat sendirian. Anehnya ketika solat, laki-laki itu melakukan gerakan ruku dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan solat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan solat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabatnya, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk darah, atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma
tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Solatmu Makin Khusyuk karya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid dijelaskan, salah satu dosa orang yang mengerjakan solat adalah tidak memperhatikan rukun solat, yaitu tumak-ninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan, hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Itulah solat yang dibenci Allah dan Rasulullah. Kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukunnya. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.